Nah, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, thumma raha fi sa'atil ula, lalu dia pergi ke masjid sekalian, ya, mana sederhananya, lalu dia datang di waktu yang pertama. Nggak disebutkan jam berapa, pokoknya dia datang di waktu pertama. Nah, ini difahami wallahu alam bisawab, dia jadi orang pertama yang datang. Maka faka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia berkurban 1 ekor unta. Ya, jemaah lain belum ada yang datang, ngawali nomor 1 datangnya sekarang. Ya, meskipun boleh datang sholat Jumat ya, menjelang Jumat datang boleh, tapi ini keutamaan lebih, dia datangnya paling apa? Awal. Ya, paling awal. Allah membalasi dengan apa? Seakan-akan kurban 1 ekor unta. Dan barang siapa yang datang di saat yang kedua, seakan-akan qarraba baqarah, berkurban 1 ekor sapi. Dan barang siapa yang di saat ketiga, seakan-akan dia berkurban apa? Kabsan akron, ya, kambing gibas yang bertanduk. Ini mengingatkan kita ya, di bulan depan ya, tidak terasa kita sudah masuk insya Allah bulan Dzulhijjah ya, dekat dengan ibadah kurban. Ya, ini keutamaan ya. Dia tidak berkurban, tetapi dia datangnya seperti itu seakan-akan dia berkurban. Nomor 1 ya, kurban unta. Nomor 2 sapi. Nomor 3 apa? Kambing. Kambing gibas yang akron ini bertanduk. Dan barang siapa di waktu yang keempat, jemaah sekalian, maksudnya dia menjadi orang yang keempat datangnya, seakan-akan dia apa? Qarraba dajajah, seakan-akan dia bertakarub kepada Allah, yaitu dengan 1 ekor ayam ya, dajajah. Dan barang siapa di waktu yang kelima, seakan-akan apa? Qarraba baidah, dia takarub kepada Allah dengan baidah. Baidah itu sebutir telur. Sebutir telur. Ya, demikian ya. Nah, kalau yang keenam bagaimana? Tidak ada keterangan lagi. Ya, keenam, ketujuh dan seterusnya, ini insya Allah tetap ya memiliki keutamaan ya jamaah sekalian, sampai nanti apa? Khotibnya naik mimbar. Nah, ketika khotibnya naik mimbar, maka malaikat yang mencatat itu apa? Duduk mendengarkan. Ini ada keterangannya ya. Fa idza kharajal imam, kalau imamnya sudah keluar itu maksudnya datang ya. Khotibnya datang untuk mau khutbah, maka para malaikat yang mencatat ya di pintu-pintu masjid itu apa? Yastami'una dzikr, mereka mendengarkan dzikir. Maksudnya mendengarkan apa? Khutbah. Berarti ditutup ya buku catatannya, yang datangnya pas khotib sudah khutbah tidak tercatat oleh malaikat. Jumatannya tetap sah. Jumatannya tetap sah sama sekalian, tetapi tidak mendapat fadilah dicatat oleh malaikat. Jelas ya sama sekalian. Yang datangnya sebelum khotib berkhutbah semua tercatat oleh malaikat. Yang datangnya 5 pertama mendapat keutamaan lebih. Ini fadilah yang sangat luar biasa. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Muslimnya sekalian. Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, baik. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya keterangan lanjutannya. Wa yustahabbu lahu an yalbasa ahsana thiyabih, ya, dianjurkan bagi seorang mukmin yang mendatangi sholat Jumat untuk memakai pakaian yang terbaik ya, dari yang dia punya ya. Punyanya apa sama sekalian? Oh, ini yang paling baik, itu yang dipilih ya. Nggak apa-apa kalau mau dikhususkan ya, mau dikhususkan kita punya sarung tertentu, baju takwa tertentu, nah ini tak khususkan untuk sholat Jumat, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tak khusus sholat Jumat sama sholat Idul Fitri, Idul Adha misalnya, tidak apa-apa. Ya, dipilih pakaian terbaik. Kemudian apalagi jemaah sekalian, wa yatatayyab, ya, dianjurkan untuk pakai apa? Minyak wangi, ya, wewangian. Masya Allah, dianjurkan yatasawwak, ya, menggunakan apa? Siwak. Ya, zaman sekarang ada sikat gigi, bagaimana jemaah sekalian? Ya, dua-duanya bisa digunakan ya, sikat gigi tetap, bersiwak bisa kita tambahkan ya, termasuk mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan wajib ya, tapi kesunahan. Apa keuntungannya menggunakan siwak? Disebutkan dalam hadis matharatun lil fam mardatun lirabbi.
Matharatun lil fam, bisa lebih mensucikan mulut, membersihkan mulut. Yang kedua, mardhatun lirabb, bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pakai tidak apa-apa, karena hukumnya bukan wajib. Kalau mau pakai lebih utama ya. Jadi dari kelebihan ya, sikat gigi, pasta gigi kita dapat manfaat, dari sisi siwak juga dapat manfaat selain mengikuti petunjuk dan berpahala. Wa yatanadhaf, ya, kemudian membersihkan diri, wa yatatahhar, mensucikan diri. Masyaallah. Nah. Baik. Nah, di sini ada keterangan yang lain ya sama sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati wa massa min tibi ahlihi in kana 'indahu wa labisa min ahsani thiyabihi thumma kharaja hatta ya'tiyal masjida fayarka'a in badalahu wa lam yu'dhi ahadan thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yusalliya kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra." Ya. Jadi barang siapa yang mandi pada hari Jumat ya, lalu dia menggunakan wewangian keluarganya. Ya, kita ada wangian ya, di rumah dipakai sama sekalian. Kemudian dia pakai yang terbaik dari pakaiannya, lalu dia keluar ya menuju masjid sampai datang ke masjid. Ya, masjid mana masjid mana saja yang ditunaikan padanya sholat Jumat gitu ya. Lalu dia ruku ya, ruku di sini maksudnya sholat ya, sholat tahiyatul masjid sama sekalian. In badalahu walam yudhi ahadan, dan dia tidak mengganggu siapapun. Lalu dia ansota, dia mendengarkan ya khutbah imam dengan seksama ya, sampai sampai sholat ya, maksudnya sholat Jumat. Maka ini akan menjadi kafarah bagi orang tersebut, penggugur kesalahan antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Berarti satu pekan ya kesalahannya dihapuskan dengan sholat Jumat. Kesalahan apa sama sekalian? Kesalahan kecilnya. Ya, kalau dosa besar tetap butuh kepada taubatan nasuha. Ya. Ada keterangan yang lain ya, sholat yang 5, Jumatan yang satu ke Jumatan yang lain, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, bisa menggugurkan kesalahan di antara keduanya selama dijauhinya dosa-dosa besar. Baik. Kemudian dalam keterangan yang lain ya, coba sekalian, dalam Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah ya, dari seorang sahabat bahwasannya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Ma'ala ahadikum law ishtara thawbaini li yaumil jum'ati wa thawbai mihnatih. Ya, maksud beliau ya, makna sederhananya, kenapa kalian tidak membeli 2 baju, 2 pakaian untuk hari Jumat selain dari 2 pakaian untuk pekerjaannya. Ya, maksudnya itu beliau memotivasi ya, kalau seseorang ada kelebihan rezeki untuk apa? Menggunakan ya pakaian khusus di hari apa? Di hari Jumat ya. Tentu dengan sesuai kemampuan seseorang kalau dia bisa melakukannya. Nah. Baik. Kemudian lanjutannya sama sekalian ya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi, ya, apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ya, maksudnya ketika salat Jumat berhenti sejenak ya dari jual beli. Nanti salat Jumat selesai, sudah Jumatan, lanjut lagi tidak apa-apa. Ya, jual belinya mau lanjut tidak apa-apa ya, sampai asar, sampai maghrib, yang penting jangan sampai lupa sholat. Nah, ini diingatkan oleh Allah tentang pentingnya sholat Jumat. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat keberuntungan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau wahai Nabi berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik dari permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Mudah-mudahan akhir-akhir dari surat Jumat ini, Al-Jum'ah ini melengkapi ya dari bacaan dan tafsir kita